Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam, salah satu mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review atau tinjauan yang sudah dilakukan terkait mata kuliah analisis dampak lalu lintas pada studi kasus Andalalin Hotel dokumen Andalalin Hotel Horizon Palma, Kabupaten Pangandaran. Pendahuluan pada Andalalin sendiri yaitu merupakan suatu kajian terkait dampak lalu lintas pada suatu pembangunan seperti pembangunan hotel, rumah sakit, kawasan pendidikan, infrastruktur, serta yang lainnya yang memiliki dampak terhadap lalu lintas dan dituangkan pada sebuah laporan atau dokumen. Adapun objek yang ditinjau yaitu dokumen Andalalin dari PT SCI Mitra Konsultan pada tahun 2020 terkait Hotel Horizon Palma di Kabupaten Pangandaran. Cakupan pada dokumen Andalalin yang telah dibuat oleh PT SCI ini yaitu diantaranya terdiri dari 7 bab. Di bab pertama yaitu penjelasan mengenai pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup. Kemudian di bab kedua ada studi literatur, kemudian penjelasan teori. Di bab 3 ada metodologi, di bab 4 ada gambaran umum, di bab 5 yaitu mengenai analisis pemodelan serta simulasi kinerja lalu lintas, serta di bab 6 rekomendasi implementasi penanganan, dan di bab 7 ada penutup atau kesimpulan. Latar belakang dari dokumen Andalalin ini diantaranya ada beberapa poin seperti penilaian dan formulasi pada dampak lalu lintas yang ditimbulkan pada pengembangan di ruas jalan tersebut, kemudian upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dengan penyedia prasarana jalan, khususnya rencana peningkatan prasarana jalan dan persimpangan di sekitar pengembangan utama yang diharapkan dapat mengurangi konflik atau kemacetan hambatan lalu lintas, kemudian memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul setelah pembangunan hotel, kemudian memberikan rekomendasi pengaturan mengenai sistem jaringan jalan, titik-titik penyediaan, kemudian untuk kemudahan akses lahan yang akan dibangun. Mengenai profil dari Hotel Horizon sendiri yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi, berdiri yang sejak tahun 2006 dan menjadi bagian perkembangan dari sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Maksud dan studi ini adalah untuk melakukan analisis sejauh mana dampak dari pengembangan Hotel Horizon Palma di Pangandaran. Di antaranya tujuannya mengidentifikasi untuk kinerja lalu lintas di sekitar daerah Hotel Horizon Palma, kemudian memprediksi besarnya tarikan akibat pembangunan Hotel Horizon Palma, kemudian memprediksi permasalahan yang mungkin akan ditimbulkan dari pengembangan Hotel Horizon Palma, melakukan pengaturan optimalisasi terhadap prasarana guna untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi dan menyusun rekomendasi terhadap penanganannya. Kemudian lingkup pembahasan dari dokumen Andalalin ini diantaranya seperti gambaran kondisi lalu lintas, kemudian gambaran pengembangan yang
perlu dilakukan, kemudian estimasi pemilihan moda, serta tarikan perjalanan, kemudian analisis penyebaran perjalanan, kemudian identifikasi rute, identifikasi tahun pembangunan, kemudian analisis dampak lalu lintasnya, pengaturan parkir, kemudian angkutan umum, serta pejalan kaki atau pengendara sepeda. Tinjauan umum pada dokumen Andalalin ini diantaranya sesuai yang diatur dari Permen nomor 11 tahun 2017 yang menggantikan Permen Hub nomor 75 tahun 2015 terkait Andalalin. Hal yang diatur yang harus diwajibkan untuk membuat dokumen Andalalin terbagi dalam beberapa objek bangunan, diantaranya seperti jenis pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur, dan dalam studi kasus ini yaitu mengenai bangunan hotel. Metodologi yang dilakukan dalam dokumen Andalalin ini diantaranya ada tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan diskusi serta pengarahan, kemudian mobilisasi alat-alat survei, penentuan titik-titik survei, serta formulir untuk survei. Dan setelah itu kemudian melakukan manajemen lalu lintas seperti visi indikator atau visi rasio, kemudian level of service. Gambaran umum mengenai lokasi Hotel Parma bisa dilihat pada gambar ya, terkait lokasi existingnya, kemudian fasad dari hotelnya, dan juga ada data teknis terkait alamat, koordinat, dan juga elevasi dari hotel. Gambaran umum mengenai Kabupaten Pangandaran sendiri terdiri dari dengan luas wilayahnya adalah 101 km persegi, kemudian panjang garis pantainya mencapai 91 km. Kemudian penjelasan mengenai analisis pemodelan dan simulasi kerja, bahwa saya telah merekapitulasi ya dari dokumen Andalalin ini, diantaranya pada analisis pemodelan transportasi berkaitan dengan bangkitan atau tarikan lalu lintas pada angkutan jalan akibat pengembangan, kemudian analisis distribusi perjalanan, kemudian pemilihan moda libur, kemudian pembebanan jalan, serta setelah analisis maka dapat dilakukan simulasi kinerja lalu lintas terkait bagaimana lalu lintas yang terjadi sebelum adanya pembangunan hotel, kemudian saat pelaksanaan konstruksinya, kemudian setelah pembangunan, dan setelah hotel beroperasi selama minimal 5 tahun, dan dapat terlihat hasil analisisnya nanti bagaimana terkait kinerja lalu lintas. Setelah itu, setelah dianalisis dan juga disimulasikan, PT SCI juga melakukan rekomendasi terhadap dampak dari rencana pemantauan serta evaluasi, diantaranya menangani prakonstruksi, kemudian upaya dalam menangani saat pelaksanaan konstruksi, kemudian juga ketika hotel telah beroperasi. Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, kemudian manajemen sarana dan prasarana angkutan umum, kemudian manajemen keselamatan jalan, dan rincian tanggung jawab pemerintah atau pengembang atau kontraktor. Di antaranya pemantauan langsung oleh pemerintah dan juga kontraktor. Setelah itu, kesimpulan yang dapat dihasilkan dari dokumen Andalalin ini berkaitan dengan Hotel Horizon Parma. Pada Jalan Penanjung menimbulkan gangguan lalu lintas yang cukup besar, terlihat dari penurunan kinerja kapasitas jalan yaitu sebesar 2,10%. Kemudian nilai ini masih jauh
dari batas maksimal gangguan atau penurunan kinerjanya itu 10%. Dan diantaranya hal-hal yang menyebab penurunan kinerja ini perlu diantisipasi sejak awal, kemudian adanya gangguan sementara akibat keluar masuk kendaraan, serta meningkatnya sektor informal. Meningkatnya juga volume lalu lintas, dan juga meningkatnya hambatan samping pada ruas jalan. Dan ini hasil dari analisis terkait kapasitas jalan dengan satuan SME per jam, kemudian ada visi rasio dari pada tahun 2020 ketika hotel beroperasi dan 5 tahun kemudian setelah hotel beroperasi, dan didapatkan kesimpulan diantaranya secara keseluruhan akibat pengembangan ini terjadi kenaikan visi rasio rata-ratanya sebesar 9,96% atau hampir mencapai 10%. Kemudian visi rasio di Jalan Penanjung meningkat dari yang awalnya 0,116 menjadi 0,127, kenaikannya sebesar 9,02%. Dan keseluruhan akibat pengembangan dari hotel ini terjadi penurunan kapasitas jalan yaitu sebesar 1,76%, dan penurunan kapasitas juga terjadi di Jalan Penanjung yaitu sebesar 2,11%. Dan ramalan yang terjadi pada tahun 2025 adanya pengembangan terjadi kenaikan sebesar 15,91% dengan diasumsikan bahwa tidak adanya perubahan atau peningkatan kapasitas jalan. Secara keseluruhan pengembangan dari Hotel Horizon Palma ini berpotensi menimbulkan penurunan pada kecepatan kendaraan. Ini saran yang diberikan oleh SCI terhadap Hotel Horizon Palma sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bab 5 mengenai rekomendasi dan implementasi yang bisa dilakukan. Kemudian perlunya langkah-langkah antisipatif juga untuk agar dampak lalu lintas ini bisa teraplikasikan dengan baik dengan bantuan dari pemerintah daerah seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, kemudian DPU PRKP, dan juga Polres terkait. Dan sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas review dari salah satu dokumen antara lain. Adapun yang ingin saya sampaikan terkait mata kuliah analisis dampak lingkungan ini diantaranya memiliki perhatian khusus bahwa suatu bangunan ini perlunya analisis terkait pengembangan. Jika pada suatu pelaksanaan konstruksi, maka harus dipertimbangkan juga bagaimana hal-hal yang akan kemungkinan terjadi pada arus atau kinerja lalu lintas di daerah tersebut. Kemudian juga bahwa pelaksanaan konstruksi tidak lepas dari kinerja lalu lintas, sehingga dari mata kuliah ini perlunya pertimbangan lebih terkait pelaksanaan konstruksi dengan melihat bagaimana kinerja lalu lintasnya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.